Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh-contoh soal PAT dan pembahasannya. Baik, untuk mempersingkat waktu silakan disimak pembahasannya berikut ini. Contoh pertama yaitu misalnya di sini ada sebuah tabel yang memperlihatkan ekstrakurikuler dan banyak peminatnya. Pramuka 25, Paskibra 15, PMR ada 10, Marching Band ada 30, olahraga ada 20. Tentukanlah perbandingan banyaknya siswa yang mengikuti pramuka dan marching band. Yang pertama kita tuliskan dulu perbandingan antara pramuka dan marching band. Pramuka dulu baru marching band. Kemudian kita tuliskan angkanya. Pramuka itu adalah 25 dan yang marching band ada 30. Jadi 25 banding 30. Kita perkecil dua-duanya, kita bagi dengan 5. 25 dibagi 5 yaitu 5. 30 dibagi 5 yaitu 6. Jadi perbandingannya adalah 5 berbanding 6 yaitu B. Soal yang kedua. Dalam suatu toples berisi 65 kelereng. Jika kelereng warna merah berjumlah 30 buah dan sisanya adalah kelereng berwarna kuning. Tentukan perbandingan antara kelereng kuning dan kelereng merah. Yang pertama kita tuliskan dulu jumlah yang merah. Yang merah ada 30 buah, maka yang kuning sisanya yaitu 65 dikurangi dengan 30 yaitu 35 buah. Nah, di sini pertanyaannya adalah perbandingan antara kelereng kuning dan kelereng merah. Berarti kita menuliskannya kuning dulu baru merah. Kuning berbanding merah yaitu kuning 35, yang merah ada 30. Jadi 35 banding 30. Jika kita perkecil dibagi dengan 5. 35 dibagi 5 yaitu 7, 30 dibagi 5 yaitu 6. Jadi perbandingannya adalah 7 berbanding 6, yaitu jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, di antara bahan campuran sirup berikut, campuran dengan rasa yang paling manis adalah, baik di sini ada pilihannya dari A sampai D. Kita buat dulu dalam bentuk pecahan. Misalnya ini 1 kg gula dengan 5 liter air, kita buat menjadi 1/5. Kemudian 2 kg dengan 7 liter, jadi kita buat 2/7. Kemudian yang C ini hampir sama dengan yang A, 3/15 diperkecil jadi 1/5, jadi kita lewat. Kemudian yang D yaitu 2 kilo dengan 11 liter, berarti 2/11. Nah, untuk menentukannya kita tentukan dulu penyebutnya, kita samakan yaitu dengan cara kalikan bawahnya 5 kali 7 kali 11, kita buat menjadi penyebutnya 385 ya. Maka yang pertama 1/5 menjadi 77/385, yang kedua 2/7 menjadi 110/385, dan yang terakhir yaitu menjadi 70/385. Nah, di sini kita bisa lihat kandungan gula yang paling banyak yaitu yang kedua, yaitu 110/385 atau 2/7. Jadi inilah larutan yang paling manis atau sirup yang paling manis. Baik, contoh selanjutnya. Di antara hewan berikut yang memiliki kecepatan lari yang paling cepat adalah yang pertama A. Citah, yang B. Macan tutul, yang C. Singa, dan yang keempat yaitu gazelle. Jadi di sini kita buat dulu kecepatan larinya dalam waktu 1 jam. Misalnya di sini citah. Citah ini dalam waktu setengah jam dia menempuh 65 km. Berarti kalau dalam 1 jam kita kalikan 2. Jadi 65 kali 2 yaitu 130 km per jam. Kemudian macan tutul ini dalam waktu 2 jam
menempuh 116 km. Berarti kalau dalam waktu 1 jam kita bagi 2, 116 dibagi 2 yaitu 58 km per jam. Kemudian singa ini dalam waktu 3 jam. Dalam waktu 3 jam 240 km. Berarti kalau dalam 1 jamnya itu 240 dibagi 3 menjadi 80 km per jam. Sedangkan gazelle dalam waktu 1/4 jam menempuh jarak 24,25. Berarti kita kalikan dengan 4. 24,25 dikali 4 yaitu 97 km per jam. Jadi yang paling cepat yaitu adalah kita. Nah, ini yang paling cepat yaitu 130 km per jam. Soal selanjutnya ini berkaitan dengan skala. Sebuah peta dibuat sehingga jarak 4 cm mewakili 60 km. Maka besar skala tersebut adalah, kita tuliskan dulu jarak pada petanya yaitu 4 cm. Kemudian jarak sebenarnya atau JS yaitu 60 km. Nah, di sini satuannya belum sama ya. Jadi kita ubah dulu satuan yang besar ke satuan yang kecil yaitu kilometer diubah ke cm. 60 km sama dengan 6 juta cm. Nah, ini satuannya sudah sama, kita tuliskan rumusnya dulu. Skala itu adalah JP berbanding JS atau jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Jarak pada petanya itu 4 cm dan jarak sebenarnya itu adalah 6 juta cm. Maka menjadi 4 berbanding 6 juta. Sama dengan kita perkecil dibagi 4. 4 bagi 4 1. 6 juta dibagi 4 yaitu 1.500.000. Maka skalanya itu adalah 1 berbanding 1.500.000. Baik, soal selanjutnya masih dengan berkaitan dengan skala. Sebuah peta dibuat dengan skala 1 berbanding 2.500.000. Jika jarak antara dua kota pada peta adalah 8 cm, maka tentukanlah jarak sebenarnya. Kita tuliskan dulu yang pertama skalanya 1 banding 2.500.000. Kemudian jarak pada petanya adalah 8 cm. Yang ditanyanya adalah jarak sebenarnya. Maka JS sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada petanya yaitu 8 cm. Skalanya itu adalah 1 banding 2.500.000 atau kita tulis 1 per 2.500.000. Maka menjadi 8, baginya berubah jadi kali, dan 2.500.000 menjadi 2.500 per 1 sama dengan 8 kali 2.500.000 yaitu 20 juta cm. Kita ubah menjadi kilometer menjadi 200 km. Jawabannya adalah D. Oke, soalnya selanjutnya. Di antara pernyataan-pernyataan berikut yang merupakan perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai ini apabila yang satu naik maka yang satunya pun ikut naik. Misalnya yang A, ini banyak pekerjaan dengan waktu penyelesaian. Nah, ini makin banyak pekerjaan maka waktunya semakin cepat. Jadi ini terbalik ya. Jadi yang satu naik, yang satu turun. Berarti yang A ini berbalik nilai. Yang B, banyak bahan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Jadi makin banyak bahan yang dibutuhkan maka jumlah produk yang dihasilkan semakin banyak juga. Berarti ini satu naik, yang satunya pun ikut naik. Berarti yang B ini berbandingan senilai. Kemudian yang C, banyak hewan ternak dengan waktu persediaan makanan. Jadi yang C ini makin banyak hewan ternaknya, berarti persediaan makanannya akan semakin cepat habis. Berarti yang ini, yang satu naik, yang satu turun, berarti berbalik nilai. Kemudian yang D, kecepatan mobil dengan waktu tempuh. Jadi makin cepat berarti waktu tempuhnya semakin sedikit. Berarti
Ini satu naik, satu turun, berarti berbalik nilai. Berarti jawabannya adalah yang berperbandingan senilai adalah yang B. Baik, soal selanjutnya. Ini perhatikan grafiknya. Ini pada saat 2 jam dia menempuh 15 km. Pada saat 4 jam dia menempuh 30 km. Pertanyaannya, berdasarkan grafik di atas, jarak yang ditempuh selama 8 jam. Jadi otomatis kalau semakin lama maka jarak tempuhnya akan semakin jauh. Baik, di sini kita cari dulu jarak yang ditempuh dalam waktu 1 jam. Baik, kita ambil yang 2 jam dengan 15. Berarti kalau dalam waktu 1 jam itu adalah 15 dibagi 2. Berarti dalam 1 jam itu bisa menempuh 7,5 km atau 7,5 km. Berarti kalau dalam waktu 8 jam, waktu yang ditempuhnya adalah 8 dikali 7,5 sama dengan 60 km. Soal selanjutnya, sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 100 km. Jika mobil itu menghabiskan 25 liter bensin, maka jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah, baik kita lihat dulu dalam tabelnya. Di sini 4 liter menempuh 100 km. Berarti kalau 25 liter berapa jaraknya? Nah, di sini dikarenakan ini perbandingan senilai ya. Jadi makin banyak bensin maka jarak yang ditempuh akan semakin jauh. Berarti ini kita kalikan selang dulu. Kali silang yaitu 4 kali X. Nah, 4 kali X kemudian sama dengan 25 kali 100. Oke, 4 kali X jadi 4X, 25 kali 100 jadi 2500. 4X sama dengan 2500 sama dengan X sama dengan 2500 dibagi 4. Maka X sama dengan 625 km. Jadi jarak yang ditempuhnya itu adalah 625 km. Soal selanjutnya, tabel berikut menunjukkan hubungan banyak sapi terhadap waktu ketersediaan makanan. Baik, di sini termasuk dalam perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau kita kalikan tiap baris ini jumlahnya sama, yaitu 80. Berarti kita ambil satu baris, misalnya baris kedua, 8 kali 10 dibagi dengan jumlah sapi yang ditanya, yaitu 20 ekor. Jadi 8 kali 10 dibagi 20. 88 kali 10 itu 80 dibagi 20 sama dengan 4 hari. Jadi untuk 20 ekor sapi makanannya itu cuma cukup untuk 4 hari. Baik, soal selanjutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 5 orang dalam waktu 12 hari. Jika pekerjaan itu ingin selesai dalam waktu 10 hari, maka banyaknya pekerjaan yang dibutuhkan adalah, berarti ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Sebab di sini ditanyanya adalah waktu selesainya 10 hari, maka otomatis kalau waktunya ingin cepat maka pekerjaannya pun atau banyak pekerjaannya itu akan harus semakin banyak. Maka kita kalikan yang secara sebaris ya. 10 kali X atau Y kali 10 sama dengan 5 kali 12 sama dengan 10Y. 5 kali 12 60, jadi Y sama dengan 60 per 10, maka Y sama dengan orang. Jadi banyaknya pekerja yang dibutuhkan yaitu 6 orang. Baik, hanya itu saja yang bisa disampaikan pada latihan PAT kali ini. Untuk soal selanjutnya silakan disimak di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.